Kalian pernah dengar nggak tentang sebuah kota yang nasibnya itu ditentukan sama lada, terus ditukar gitu aja sama dua kerajaan besar, dan malah jadi tempat lahirnya simbol pemersatu bangsa? Yuk kita bedah kisah luar biasa Bengkulu, sebuah kota di pesisir barat Sumatera yang ternyata menyimpan banyak banget rahasia sejarah Indonesia. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu yang luar biasa. Gimana ceritanya sebuah pelabuhan lada yang lokasinya agak terpencil bisa jadi sepenting itu? Ini bukan cuma soal pelajaran sejarah, ini tentang perjalanan kita mengungkap sebuah cerita yang sama sekali nggak terduga di balik nama Bengkulu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu, namanya. Soalnya kan setiap nama tempat itu pasti ada ceritanya. Nah, kalau kasusnya Bengkulu, ceritanya itu nggak cuma satu. Ada beberapa versi yang saling bersaing dan semuanya menarik banget. Coba deh lihat ini. Bervariasi banget kan? Pertama, ada teori Bangkahulu, yang katanya dari legenda pertempuran dahsyat sampai mayatnya itu ngambang di hulu Singai. Terus ada Bangkulon. Ini penjelasan geografis yang simpel aja, artinya ya pesisir barat. Lalu ada kisah yang agak sedih, Mangkuhulu, tentang seorang ayah yang memangku anaknya yang sudah meninggal di hulu. Dan terakhir ada Benchkolen. Ini versi keseleo lidah orang Inggris waktu nyebut nama lokalnya. Jadi kebayangkan? Legenda, geografi, tragedi, sampai salah sebut, semuanya campur aduk jadi satu nama. Jauh sebelum bendera Eropa berkibar di sana, wilayah ini tuh bukan lahan kosong tanpa penghuni. Di sini sudah ada peradaban yang maju loh. Ada kerajaan-kerajaan yang berkuasa, contohnya seperti Kerajaan Sungai Serut dan Kerajaan Selebar. Terus, apa sih yang bikin wilayah ini jadi rebutan? Jawabannya cuma satu kata. Lada. Tapi ini bukan sembarang lada ya. Lada dari pesisir barat Sumatera itu dianggap punya kualitas terbaik di dunia. Nah, komoditas inilah yang jadi magnet super kuat yang menarik para pedagang dan kerajaan-kerajaan besar dari seluruh dunia. Nah, masuk ke akhir abad ke-17, perusahaan Hindia Timur Inggris atau UIC lagi pusing tujuh keliling. Mereka baru aja diusir sama Belanda dari pusat dagang lada mereka di Banten. Jadi mereka butuh banget sumber lada yang baru dan mata mereka langsung tertuju ke satu tempat, Bengkulu. Perjalanan Inggris di sini tuh penuh drama. Mereka datang tahun 1685, terus bangun Fort York. Ternyata lokasinya di daerah rawa yang isinya penyakit semua. Sadar kalau itu salah, mereka bangun benteng baru yang jauh lebih kuat, Fort Marlborough, di tahun 1714. Tapi, benteng segede itu pun nggak bisa nahan perlawanan warga lokal, yang sempat bikin mereka kabur di tahun 1719. Sampai akhirnya, semua kisah mereka di sini selesai gara-gara satu perjanjian di tahun 1824. 140 tahun. Bayangin deh, selama itu loh, Inggris punya pangkalan penting di Sumatera. Dan semua itu berakhir bukan karena kalah perang, tapi cuma karena tanda tangan di atas kertas perjanjian politik yang dibuat ribuan mil jauhnya di Eropa. Nah, ini dia isi kesepakatannya. Ini benar-benar barteran nih. Inggris kasih semua wilayahnya di Sumatera, termasuk Bengkulu, ke Belanda. Gantinya, Belanda kasih Melaka, dan yang paling penting, mereka mengakui Singapura itu punya Inggris. Buat Inggris, ya jelas, bisa nguasain jalur pelayaran super strategis di Selat Malaka itu jackpotnya. Jauh lebih berharga daripada semua lada di Bengkulu. Oke, era Inggris selesai. Giliran Belanda yang masuk, tapi justru di masa inilah peran paling penting Bengkulu dalam sejarah Indonesia baru akan dimulai. Di tengah semangat nasionalisme yang lagi membara-baranya, tahun 1938, pemerintah Belanda bikin keputusan yang tanpa mereka sadari bakal mengubah sejarah. Mereka kirim tahanan politik yang paling mereka takuti, yaitu Soekarno, ke kota terpencil ini. Tujuannya jelas buat matiin pengaruhnya. Tapi tindakan ini malah jadi bumerang. Di Bengkulu, semangat Bung Karno itu bukannya padam, malah makin menyala. Dan di tengah pengasingannya, takdir mempertemukan beliau dengan seorang gadis bernama Fatmawati. Awalnya jadi gurunya, hubungan mereka makin dekat, jatuh cinta, dan akhirnya menikah. Nah, ini bagian terpentingnya ya. Dari tangan Ibu Fatmawati di Bengkulu inilah bendera pusaka pertama Indonesia dijahit, ya, sang saka merah putih, bendera yang sama persis yang dikibarkan waktu proklamasi kemerdekaan. Ironis banget kan? Sebuah tempat yang tadinya dirancang untuk menghukum dan membuang orang, justru malah jadi panggung bagi salah satu kisah cinta paling romantis dan paling penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, perjuangan Bengkulu ternyata belum selesai loh. Dengan semua sejarah unik yang mereka punya, masyarakat dan para tokoh di sana merasa Bengkulu itu pantas buat jadi provinsi sendiri, pisah dari Sumatera Selatan. Dan perjuangan panjang itu akhirnya terbayar. Tepat di tanggal 18 November 1968, Bengkulu secara resmi lahir sebagai provinsi ke-26 di Indonesia. Sebuah momen yang pastinya disambut dengan bangga dan sukacita luar biasa oleh warganya. Kalau sekarang, Bengkulu itu jadi perpaduan yang keren banget dari semua lapisan sejarahnya. Mereka punya julukan Bumi Rafflesia, punya benteng Malbaro yang super megah, dan tentunya mereka sangat menjaga warisan sejarah rumah pengasingan Bung Karno dan rumah Ibu Fatmawati sebagai bagian penting dari identitas mereka. Kisah Bengkulu ini ngajarin kita sesuatu yang penting, bahwa tempat yang kelihatannya kecil atau terpencil ternyata bisa jadi pusat dari peristiwa-peristiwa besar yang mengubah dunia. Ini jadi bikin kita mikir kan, sejarah besar apa lagi ya yang mungkin tersembunyi di kota-kota sekitar kita, yang cuma nunggu waktu untuk ditemukan.